CNN Indonesia Breaking News. Akhirnya kita berada pada penghujung bulan suci Ramadan, bulan yang selalu kita rindukan, bulan yang selalu kita nantikan, bulan yang selalu kita doakan. Semoga kami dan kita bisa berjumpa lagi pada bulan suci Ramadan. Akan tetapi bulan Ramadan kali ini sangat spesial, karena kita akan menjalani, kita telah dan sedang menjalani ujian ganda. Ujian pertama menjalani bulan suci Ramadan. Pada siang hari kita berpuasa, menahan diri tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Tapi pada saat yang bersamaan juga kita harus berada di rumah dan banyak protokol yang harus kita indahkan. Berarti kita sangat yakin bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan Allah memberikan berkah lebih berlipat ganda lagi karena ketaatan kita untuk mengikuti petunjuk-petunjuk isyarat-isyarat yang selama ini kita jalani. Para pemirsa dimanapun juga berada, insya Allah besok kita akan menunaikan salat Idul Fitri. Kami menghimbau, saya selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, meminta kepada segenap warga masyarakat, khususnya yang sering menjadi jamaah Masjid Istiqlal yang tercinta. Pertama, kita tahu memang bahwa mencintai masjid itu bagian yang sangat dipuji dan bagian yang sangat membanggakan seseorang. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini, ada hal yang sangat darurat yang perlu kita ingat, yaitu maraknya virus corona di sekitar kita. Rasulullah SAW pada satu saat ketika di Madinah meminta sahabatnya tidak usah ke masjid karena ini hujan deras. Ya, itu hujan air. Tapi di luar kita ini kan hujan corona. Hujan air saja Rasulullah meminta kepada sahabatnya tidak perlu ke masjid, salatlah di rumah. Apalagi ini adalah hujan virus corona yang sangat mematikan ini. Karena itu saya ingin meyakinkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu, para pemirsa, terutama umat Islam, jangan memaksakan kehendaknya untuk melakukan kegiatan masif di masjid, misalnya takbir, ramai-ramai di masjid, atau mungkin juga ramai-ramai mengunjungi masjid untuk salat Idul Fitri. Majelis ulama menyuguhkan banyak dalil, pimpinan-pimpinan ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta ormas lain sepakat bahwa mari kita salat Idul Fitri di rumah. Himbauan pemerintah kita juga menetapkan protokol yang sangat penting buat kita sebagai warga bangsa dan sebagai umat Islam terutama. Siapa lagi yang kita akan ikuti kalau bukan ulama dan umara kita? Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita sangat mencintai masjid, kita sangat mencintai kesemarakan Idul Fitri seperti yang kita lewati pada masa-masa yang lampau. Tapi kali ini karena ini adalah sangat spesial, dan penyebab spesial ini juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita serahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa hamba-Mu ingin sekali ke masjid, tapi terpaksa kami harus merayakan Idul Fitri ini di rumah kami masing-masing. Ya, seperti apa pahala yang Engkau berikan kepada kami serahkan kepadamu ya Allah. Engkau Maha tahu betapa rindunya kami bersama keluarga, jamaah kami bersatu di masjid seperti sedia kala, tetapi kali ini belum bisa kami lakukan. Karena ini juga sesungguhnya adalah karena kehendak Engkau ya Allah. Hadirin para pemirsa juga yang saya ingatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bercengkrama dengan sahabatnya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Suatu saat Rasulullah SAW disampaikan oleh sahabatnya, ya Rasulullah, saya tidak mau makan siang lagi. Kenapa? Pokoknya saya akan puasa daim, puasa terus menerus.
Ya, apa jawaban Rasulullah? Saya nabi, saya rasul, tapi saya tidak puasa terus-menerus. Kalau mau ya puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Nah, sahabat lain lagi mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah mau tidur malam lagi. Kenapa? Saya mau sholat terus sepanjang malam. Apa jawaban Rasulullah? Saya nabi, saya rasul, tapi saya tidak melakukan itu. Ada hak mata kita juga untuk istirahat. Nanti juga kita akan sholat tahajud. Sahabat yang ketiga, ya Rasulullah, saya akan tidak mendekati lagi perempuan. Pokoknya saya mau beribadah terus. Ya fulan, saya nabi, saya rasul, tapi juga saya punya istri. Saya juga punya anak. Jadi ada hak kita terhadap mereka, terhadap istri kita. Para pemirsa, beragama itu harus manusiawi. Tidak boleh kita beribadah melampaui batas. 2 kali dalam Al-Quran itu kita dilarang beribadah melampaui batas. La taglu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan di dalam beragama. Seperti yang ditunjukkan Nabi. Ya, Nabi itu menggunakan strategi dan rasio dalam mengembangkan ajarannya. Mengapa Rasulullah hijrah? Sering disorot oleh para orientalis. Nabi itu pengecut, meninggalkan umatnya di Mekah. Malah cari selamat dengan Abu Bakar di Madinah. Ya. Tapi kalau kita faham, mundur selangkah untuk meraih kemenangan, itu cara Nabi. Tapi mati konyol dengan tanpa perhitungan di Mekah misalnya. Kalau Nabi tidak hijrah, pasti kita tidak ada agama Islam di Indonesia. Itu pasti. Islam akan lahir prematur. Tapi karena Nabi mengedepankan pertimbangan-pertimbangan strategi ke depan, lebih jauh ke depan, Nabi hijrah, maka Islam selamat pada tahun ke-9 Hijriah. Kota Mekah ditaklukkan kembali tanpa setetes darah. Jadi luar biasa. Nah, para pemirsa, mari kita betul-betul menggunakan dialektika Rasulullah di dalam beragama. Ya. Kita tahu bahwa memang masjid itu adalah tempat kita untuk bermunajat kepada Allah yang baik. Tapi dalam kondisi kita seperti sekarang ini, ya saya juga ingin mengingatkan bahwa pergi ke masjid itu adalah sunat. Idul Fitri itu adalah sunat. Tapi memelihara kesehatan dan keselamatan jiwa dan keluarga itu wajib. Beragama yang benar ialah mendahulukan yang wajib baru sunat. Kalau kita mendahulukan yang sunat baru wajib, itu kurang tepat dalam menjalankan agama. Kaedah-kaedahnya banyak. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Ya. Kita nggak boleh terlalu egois beragama. Dalam arti begini, udahlah saya akan dapat pahala sebanyak-banyaknya kalau saya ke masjid. Tapi begitu kita pulang ke masjid, nyetor penyakit kepada anggota keluarga kita semuanya. Kasihan bapak ibu kita yang sudah tua itu, daya tahan tubuhnya itu kurang. Mungkin kita sehat, tapi orang tua kita yang jadi korban. Akhirnya apa? Kita nggak bisa menjumpai bulan Ramadan tahun depan. Masih banyak bulan Ramadan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga bulan Ramadan yang akan datang itu, insya Allah akan lebih normal seperti sebelum-sebelumnya. Nah, mari kita menghemat umur, ya. Mari kita berikhtiar, memilih takdir yang lebih baik, lebih prospektif untuk kita. Dan inilah ajaran Islam sesungguhnya. Para pemirsa dimanapun juga berada. Sekali lagi, mari kita memilih untuk bertakbiran di rumah. Kemudian mari kita memilih untuk salat Idul Fitri juga di rumah. Petunjuknya kita bisa lihat di media sosial sudah sedemikian banyak meluas yang disebarkan oleh Majelis Ulama. Oleh karena itu pesan-pesan saya kepada para pemirsa dimanapun juga berada, kembali sekali lagi mengingatkan bahwa pertama, jangan pernah lupa untuk selalu mencuci tangan, ya dengan sabun tentunya, dan airnya mengalir minimum 20 detik. Ya, bagi kita yang beragama Islam, 5 kali minimum kita harus berwudu, ya. Manfaatkan kesempatan pada waktu menjelang berwudu itu kita kasih sabun dulu. Ya, supaya kuman-kumannya pada mati itu ya. Baru kita berwudu normal, berkumur-kumur.
Yang kedua, selalu memakai masker apabila berada di tempat-tempat umum. Bahkan sekalipun bukan di tempat umum, tapi diduga tempat itu pernah dijangkit, pernah banyak orang yang masuk, keluar masuk, tetap jangan melepaskan masker itu. Ya, kemudian jaga jarak kamar, jaga jarak aman maksud saya. Jadi 1 sampai 2 meter. Kalau misalnya mampir sholat di satu tempat, coba jangan terlalu berdekatan dengan satu sama lain. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu siapa tetangga kita itu kan. Tapi lebih baik kalau kita di rumah saja. Kita di rumah belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Kemudian, lebih baik kita tidak mudik. Kalau kita mudik sekarang, kasihan memberikan beban moral terhadap orang tua kita. Banyak pengalaman yang kita terima dari kampung, akhirnya orang tuanya itu dikucilkan gara-gara orang tamunya anaknya itu dari Jakarta misalnya kan. Ini gara-gara tetangga kita ini membawa tamu dari kota ini, kita ini was-was ini. Jadi kita mungkin pulang kembali ke kota, orang tua kita itu masih dikucilkan. Jadi kalau kita pulang kampung sekarang itu sangat membebani orang tua kita di sana tuh. Ya. Karena itu para pemirsa, jangan kita menambah beban orang tua kita yang ada di kampung. Sudah mereka hidup rukun, tapi kehadiran kita malah justru membuat orang tua kita itu nanti dikucilkan. Kita sudah kembali ke Jakarta, orang tua kita itu masih dikucilkan. Apalagi kalau misalnya ada yang sakit di tempat itu, jangan-jangan dikutuk, dilaknat orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan membawa kebahagiaan, tapi seperti membawa malapetaka. Sabarlah sedikit, mudah-mudahan kepergian bulan Ramadan ini juga akan membawa serta virus corona ini pergi. Ramadan artinya menghanguskan, semoga kepergian bulan Ramadan ini juga menggulung habis virus corona itu. Siapa tahu ada keajaiban melalui doa kita sekarang ini. Lalu saya ingin juga menghimbau lanjutannya ya, bahwa tidak perlu kita mudik ya. Kali ini silaturahim online banyak kan caranya. Kita semuanya sudah pengalaman akhir-akhir ini. Bergabunglah dengan takbir online, banyak tuh fasilitasnya sekarang. Takbiran digital, ya, gemakan takbir di dunia digital. Lakukan semua ya dengan melalui tradisi-tradisi baru kita selama ini. Jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain. Mari kita menangkan perang, mari kita menangkan perjuangan melawan semua yang bisa bertentangan dengan suasana kehidupan yang normal kita sekarang ini. Inilah yang kami sempat saya sampaikan pada kesempatan sangat mubarakah ini, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Akhirnya kami berada pada penghujung bulan suci Ramadan. Tiada lain harapan kami semuanya ya Allah kecuali memohon kiranya amaliah Ramadan kami yang kami lakukan selama sebulan penuh ini dengan penuh perjuangan, tidak kurang pahalanya sedikit pun meskipun itu kami lakukan semuanya di rumah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan sangat kepadamu ya Allah. Semoga bulan suci Ramadan nanti akan datang, kami bisa melakukan sesuatu yang lebih istimewa tanpa kehadiran virus atau apapun yang mengganggu ketentraman kami nanti beribadah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami menyerahkan diri ini sepenuhnya kepadamu ya Allah. Engkau maha tahu apa yang hamba-Mu inginkan dalam kondisi seperti sekarang ini. Selain untuk mengangkat virus yang ada di sekitar kami juga memohon kepadamu, kiranya dampak apapun yang ditimbulkan dengan kehadiran virus ini, entah itu dampak ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, sesegera mungkin juga Engkau menyelesaikannya cepat, sehingga kami bisa menjadi khalifah yang benar, menjadi hamba yang baik di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal du'ana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CNN Indonesia Breaking News.